Yo, balik lagi bareng gue Roni Sianturi. Kali ini gue akan membagikan sedikit ilmu mengenai kriptografi. Yang perlu kita ketahui dulu adalah mengenai algoritma kriptografi. Algoritma sendiri merupakan urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara matematis dan benar. Kemudian kriptografi merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data ataupun pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Lalu kemudian apa sih algoritma kriptografi itu sendiri? Yaitu langkah-langkah logis bagaimana menyembunyikan pesan dari orang-orang yang tidak berhak atas pesan tersebut. Itulah pengertian dari algoritma kriptografi. Kemudian apa saja jenis-jenis algoritma kriptografi? Yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama algoritma simetri atau Advanced Encryption Standard atau AES. Kemudian yang kedua algoritma asimetri atau Reverse Samir Adleman atau RSA. Kemudian yang ketiga fungsi hash atau yang saat ini kita sering sebut message digits 5 atau MD5. Kemudian apa aja algoritma simetri itu? Algoritma yang menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan proses deskripsi. Kategori algoritma kriptografi simetri sendiri dibagi menjadi 2, yaitu algoritma aliran atau stream chippers, di mana pada algoritma aliran proses penyandian akan berorientasi pada satu bit data, contohnya pakai OTP, A5 atau RC4. Kemudian yang kedua adalah algoritma blok atau block chippers, dan pada algoritma blok proses penyandiannya berorientasi pada sekumpulan bit data atau per blok, contohnya adalah DES, IDEA atau AES. Ini adalah tipe algoritma simetri. Data A akan dienkripsi dengan key atau kunci, kemudian dideskripsi menjadikan data B atau kode dari kriptografi yang kita peroleh. Kemudian secara singkat Advanced Encryption Standard atau AES, yaitu yang pertama DS itu awalnya tidak aman sehingga diusulkan standar algoritma baru untuk mengganti DS itu sendiri. Kemudian usulan tadi diajukan ke Federal AS tahun 1997 ke National Institute of Standard and Technology atau NIST, mengusulkan kepada pemerintah Federal AS. Kemudian pada bulan Oktober tahun 2000 NIST mengumumkan untuk memilih Vincent Redmond dan John Diamond atau yang dikenal dengan Reindoll. Kemudian penetapan ini pada tanggal 26 November 2001 Reindoll ditetapkan sebagai AES. Panjang kunci dan ukuran bloknya, yang pertama panjang kunci AES adalah 128, 192 dan 256. Maka dikenal AES 128, AES 192 dan AES 256. Kemudian yang kedua, panjang kunci dan ukuran blok dapat dipilih secara independen dengan step 32 bit. Kemudian yang ketiga, setiap blok dienkripsi dalam sejumlah putaran tertentu sebagaimana halnya pada DES. Berikut adalah tabel dari AES, kemudian ke kanannya adalah panjang kunci, ukuran blok dan jumlah putarannya. AES 128 panjang kuncinya 4, ukuran bloknya 4, jumlah putarannya adalah 10. Kemudian berikut ke bawah sampai AES 256. Kemudian yang kedua kita akan membahas algoritma asimetri. Apa itu algoritma simetri? Yaitu adalah algoritma yang menggunakan kunci yang berbeda untuk proses enkripsi dan deskripsi, di mana kunci enkripsi dapat disebarkan pada umum dan dinamakan sebagai kunci publik atau public key. Sedangkan kunci deskripsi disimpan untuk digunakan sendiri dan dinamakan sebagai kunci pribadi atau private key, contohnya RSA, ICC, DH, dan DSA. Berikut adalah diagram alurnya. Public key deskripsi menjadi deskripsi, kemudian kita akan mulai private key, kemudian kita akan memperoleh kode kriptografinya. RSA atau Reverse Samir Adleman, yaitu algoritma RSA dibuat oleh 3 orang peneliti dari MIT atau Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1976, yaitu Adi Samir, Ron Rivers, sama Leonard Adleman. Keamanan algoritma RSA terletak pada sulitnya memfaktorkan bilangan yang besar menjadi faktor-faktor prima. Pemfaktoran dilakukan untuk memperoleh kunci pribadi. Selama pemfaktoran bilangan besar menjadi faktor-faktor prima belum ditemukan,
maka selama itu pula keamanan algoritma RSA tetap terjamin. Kemudian yang terakhir kita akan bahas tentang kriptografi fungsi hash. Kriptografi fungsi hash merupakan suatu fungsi matematika yang mengambil masukan panjang variabel dan mengubahnya ke dalam urutan biner dengan panjang yang tetap. Fungsi hash biasanya diperlukan untuk bila ingin membuat sidik jari dari suatu pesan. Kemudian kita akan membahas mengenai MD5. Apa sih MD5 itu? MD5 adalah suatu dari serangkaian algoritma, merupakan salah satu fungsi hash message set yang didesain oleh Profesor Ronald Rives dari MIT, Rives 1994. Saat kerja analitik menunjukkan bahwa pendahulu MD5 yaitu MD4 mulai tidak aman. MD5 kemudian didesain pada tahun 1991 sebagai pengganti dari MD4 karena kelemahan MD4 ditemukan oleh Hans Dobertin. Kemudian kita akan langsung saja praktek mengenai MD5-nya, bagaimana cara kerjanya, yaitu pertama dengan kita mengaktifkan sampai terlebih dahulu. Kemudian kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita buat script MD5-nya dengan format .php. Di sini saya sudah membuat dengan menggunakan Sublime Text. Kemudian kita save. Di sini tadi saya udah nge-save. Kemudian saya simpan di C. Kita C. Kita pilih folder sampp. Kemudian kita pilih htdocs dan kita pilih kriptografi. Nah, di sini kita hash.php. Kemudian kita akan menjalankan hash.php ini dengan memanggil pada browser kita. Kita panggil. Nah, sinilah contoh penerapan hashingnya dengan user tadi Roni, kemudian key-nya ini, kemudian akan terenskripsi menjadi MD5 dengan kode sebagai berikut ini, seperti di Sublime Text tadi. Di sini kita juga bisa mengubahnya. Tadi kan kita udah enskripsi, kemudian kita akan deskripsi, kita akan balikan kodenya dengan kita membuka MD5 decrypt. Coba kita akan copy pastekan saja kode tadi yang sudah kita peroleh. Kita pastekan, kemudian kita decrypt. Nah, di sini kita dari kode tadi dengan input kode yang sudah ada, kemudian muncul outputnya Roni sama. Kita juga bisa mengubahnya di Sublime Text lagi, misalkan dengan contoh kata contoh gitu saja, dan kita save. Kita refresh di browser, muncul contoh di sini, kemudian kita copy pastekan lagi kodenya, kita masukkan ke MD5 decrypt lagi, kita copy paste, kemudian pilih decrypt, maka di sini keluar outputnya contoh. Sekian dari saya untuk belajar bareng kali ini. Kita kembali lagi di video selanjutnya. Terima kasih.